Bab 977. Jerry yang muncul. Saat ini, bayangan seorang pria tiba-tiba muncul di benak Sulistya. Setiap kali ia mengalami masalah, pria ini dapat muncul di hadapannya seperti dewa dan membantunya menyelesaikan semua masalah. Namun, dia tahu betul bahwa pria ini, yang tidak akan pernah dia dapatkan, baru saja mengalami kecelakaan mobil yang serius seminggu yang lalu, dan dihancurkan oleh banyak batu yang berguling, termasuk mobil dan orang-orang. Dengan kecelakaan yang begitu serius, ia khawatir manusia akan mati meskipun dia adalah dewa. Berpikir bahwa pria itu mungkin sudah mati, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Sulistya, karena tidak ada kemungkinan untuk bersama pria itu dalam kehidupan ini. Jika ada kehidupan selanjutnya, akankah dia memiliki kesempatan? Memikirkan hal ini, rasa takut di matanya tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan ketegasan, menatap Ziko Chao tanpa rasa takut. Ziko Chao sedikit terkejut di hatinya, tentu saja dia merasakannya, saat ini, ketika Sulistya menghadapinya, tidak ada rasa takut lagi di matanya. Sebelum dia membunuh Felicia Liu di depan Sulistya, dia juga ingin menakut-nakuti Sulistya agar Sulistya bisa berkompromi nanti. Tapi sekarang, kenapa Sulistya tidak takut lagi? Benar-benar mustahil bagiku untuk makan dengan sampah sepertimu. Sulistya berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak pernah berpikir untuk menjadi bintang yang begitu kuat, jadi manfaat yang kamu usulkan tidak ada artinya bagiku. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan dengan tegas melangkah keluar dari kamar pribadi. Senyum di wajah Ziko Chao benar-benar menghilang, menyipitkan mata di belakang kepergian Sulistya. Dia tidak memberi perintah, dan penjaga keluarga kerajaan Chao tidak mau menghentikan Sulistya. Ia merupakan pewaris keluarga ketiga dari keluarga-keluarga kerajaan Chao, calon pemilik keluarga ketiga, bahkan memiliki harapan untuk menjadi Raja Chao di masa depan, akan pernah ditolak oleh seorang wanita. Kuncinya adalah pihak lain masih menjadi bintang muda, seorang aktor di matanya. Kamu yakin mau pergi? Ziko Chao tiba-tiba berbicara. Meskipun Sulistya tidak lagi terlihat, pintu kamar pribadi masih terbuka, dan dia tahu bahwa Sulistya dapat mendengar suaranya. Sulistya, yang sudah keluar kamar, sudah siap untuk dibunuh, bahkan tidak takut mati, jadi bagaimana mungkin dia takut dengan apa yang dikatakan Ziko Chao? Dia hanya tidak menjawab, dan berjalan maju dengan tegas. Hanya saja koridor ini sepertinya lebih panjang dari sebelum dia datang ke sini, dia merasa sudah lama berjalan tanpa mencapai ujung. Siapa yang berani menolak wanita yang disukai Ziko Chao? Kembalikan wanita jalang ini padaku. Ziko Chao akhirnya tidak tahan lagi, dan berteriak dengan marah. Saat kata-katanya jatuh, penjaga keluarga kerajaan Chao yang sudah disiapkan bergegas menuju Sulistya. Tentu saja, Sulistya juga mendengar suara geram Ziko Chao, dan berlari dengan cepat. Dia tidak takut mati, tetapi jika dia bisa hidup, dia harus hidup. Lagi pula, masih ada ibu tersayang di dunia ini. Ah! Sekarang dia menabrak lengan seseorang, dia langsung berteriak. Sebelum dia menoleh, dia tiba-tiba mencium bau yang tidak asing lagi, jantungnya bergetar, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat wajah yang sudah lama dia rindukan, dia benar-benar terpana. Kamu masih hidup. Setelah jeda sejenak, dia berseru, dan air mata mengalir tak terkendali. Ia tidak tahu apakah itu karena kegembiraan ketika dia melihat pria yang memikirkannya siang dan malam, atau karena pria itu masih hidup. Jerry yang sedikit tersenyum, tentu saja aku masih hidup. Melihat Sulistya yang penuh air mata, dia tidak bisa mengungkapkan perasaan di hatinya. Wanita cantik dan keterlaluan ini, demi melindungi Feli, lebih memilih kehilangan keperawanannya. Berdasarkan ini saja, wanita ini sudah cukup bagi Jerry yang untuk membalas kebaikannya selama sisa hidupnya. Ini adalah lantai atas kota Yan Hotel, hanya ada beberapa kamar pribadi, jadi sangat sepi. Jerry Yang dan Ken Kokian, yang baru saja makan di restoran, secara alami mendengar gerakan di luar. Tidak hanya itu, Jerry Yang juga mendengar suara Ziko Chao.
Baru saja, Ken Kokian juga menyebutkan berita bahwa Star Entertainment telah diambil alih oleh Zico Chao. Ia tidak menyangka akan bertemu di sini secepat ini. Dia tidak berniat untuk muncul, tetapi beberapa orang ingin mati, jadi kami harus mengirim mereka ke jalan. Hanya orang terkutuk yang mati, jadi berita bahwa dia masih hidup tentu saja tidak akan menyebar. Nak, jangan ikut campur dalam urusanmu sendiri, segera keluar. Saat ini, penjaga keluarga kerajaan Chao juga mengejar, menatap Jerry Yang, dan berkata dengan nada mengancam. Jerry Yang, mereka dari keluarga kerajaan Chao, tinggalkan aku sendiri, pergi dari sini. Su Lixia juga kembali sadar saat ini, memikirkan identitas orang-orang ini, dia langsung menjadi cemas, dan buru-buru mendesak, karena takut dia akan melibatkan Jerry Yang. Jika Jerry Yang takut, dia tidak akan muncul di sini sama sekali, dan langsung melindungi Su Lixia di belakangnya. Tiba-tiba, aura yang mencengangkan keluar dari dirinya. Pada saat ini, seluruh lantai atas hotel kota Yan diselimuti oleh niat membunuh yang mengerikan ini. Kamu, siapa kamu? Penjaga keluarga kerajaan Chao, yang merupakan orang kuat di tahap akhir alam tahap akhir, ditangkap oleh keluarga kerajaan Chao dikirim untuk melindungi keselamatan pribadi Zico Chao. Tapi sekarang, dia merasakan napas kuat yang mencekiknya. Perasaan ini belum pernah dirasakan sebelumnya. Ia sangat yakin kekuatan pemuda di hadapannya ini pasti lebih tinggi dari tahap tengah di tengah alam raja. Pembangkit tenaga top yang begitu mudah membuatnya merasa sedikit melamun. Namun, Su Lixia sepertinya baru saja memanggil pemuda ini Jerry Yang. Jerry Yang. Kenapa agak familiar? Dia adalah Jerry Yang dari grup Yan Chen. Penjaga lain dari keluarga kerajaan Chao tiba-tiba menunjuk Jerry Yang, dan berkata dengan ekspresi ngeri, bukankah dia sudah mati? Kenapa? Bagaimana dia masih hidup? Boom! Baru pada saat itulah penjaga tahap tengah di alam raja tiba-tiba teringat nama Jerry Yang, dan sejenak merasakan gemuruh di otaknya. Tentu dia pernah mendengar kengerian Jerry Yang. Di mata mereka, seorang pria perkasa yang seharusnya sudah mati tiba-tiba muncul lagi di depan mereka. Bisa dibayangkan penjaga keluarga kerajaan Chao ini terkejut. Kamu bawa Su Lixia ke kotak dulu. Jerry Yang tiba-tiba memesan. Iya, Kak Chen. Ken Kokian dengan cepat menjawab bahwa dia terluka sebelumnya, dan sekarang dia benar-benar tidak yakin menghadapi tahap tengah yang kuat di tahap tengah alam raja. Yang paling penting adalah dia tahu bahwa sejak Jerry yang memutuskan untuk maju, dia tidak pernah berpikir untuk membiarkannya hidup. Jerry Yang, jangan khawatirkan aku, mereka dari keluarga kerajaan Chao, mereka sangat kuat, aku tidak ingin melibatkanmu karena aku, pergilah. Su Lixia berkata dengan keras dengan cemas. Dia tahu bahwa Jerry yang sangat kuat, tetapi kekuatan utama keluarga kerajaan belum pernah datang ke kota Yan sebelumnya, tetapi sekarang, tokoh-tokoh keluarga kerajaan semua telah tiba. Kota Yan hari ini bukan lagi kota Yan 7 hari yang lalu, dan sekarang kota Yan dari keluarga kerajaan. Jangan khawatir, prajurit udang dan jenderal kepiting ini tidak bisa menyakitiku. Setelah Jerry yang selesai berbicara, dia sudah menghilang di tempat. Bang bang bang. Su Lixia melihat dengan matanya sendiri bahwa beberapa penjaga keluarga kerajaan Chao yang baru saja mengejarnya terbang ke udara tanpa kekuatan untuk melawan. Nona Xia, jika kamu tetap di sini, kamu akan mengalihkan perhatian Kak Chen, ayo masuk. Suara Ken Kokian terdengar tiba-tiba, dan Su Lixia kembali sadar. Bersambung. Bab 978. Melemparkan pelukan. Zico Chao di dalam kamar pribadi tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia sedang duduk di kursi dengan wajah santai, merokok cerutu kuba yang enak dan minum anggur Lafite yang mahal. Boom! Tiba-tiba dengan suara keras, orang perkasa dari tahap tengah alam raja yang dikirim ayahnya untuk melindunginya itu terbang masuk seperti anjing mati dan jatuh di atas meja makan. Untuk sesaat, mata Zico Chao terbelalak. Apa yang terjadi?
Cao, Tuan Muda Cao, cepat, lari. Jerry yang ada di sini. Orang kuat di tahap tengah alam raja hanya mengucapkan kalimat terakhir, memutar matanya, dan langsung pingsan. Hanya saja Zico Cao hanya mendengar apa yang dikatakan pihak lain di depannya, dan kalimat kedua Jerry yang datang, suaranya terlalu rendah, jadi dia tidak mendengarnya sama sekali. Zico Cao tertegun sesaat sebelum dia tiba-tiba menyadari bahwa seseorang pasti datang untuk membunuhnya, jika tidak, bagaimana penjaga terkuat di sekitarnya membiarkannya melarikan diri. Sekarang, beberapa penjaga yang melindunginya semuanya sudah mati, dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak berani mengabaikan sedikit pun, dan dengan cepat berlari menuju jendela. Hanya berlari ke jendela dan melihat ke bawah, dan tiba-tiba gemetar. Ini adalah lantai atas Hotel Kotayan, sebuah bangunan dengan lebih dari 10 lantai. Jika dia melompat dari sini, dia masih akan hancur berkeping-keping. Dadada. Namun, langkah kaki di luar kamar pribadi semakin dekat, dan orang bisa tahu dari suaranya bahwa pihak lain akan datang. Zico Cao, lama tidak bertemu. Tepat ketika Zico Cao bingung, sebuah suara bercanda tiba-tiba terdengar, "Tuan Muda Cao, kemana kamu pergi? Apakah kamu berencana untuk melompat dari sini?" Ketika Zico Cao melihat Jerry Yang, dia benar-benar terpana, dan merasakan hawa dingin di punggungnya, langsung ke atas langit. Kamu, Jerry Yang, kamu masih hidup. Ini, bagaimana mungkin? Zico Cao merasa jiwanya akan ketakutan keluar dari tubuhnya, dan dia berbicara dengan tidak jelas, wajahnya penuh kepanikan. Dia sangat jelas tentang seberapa serius kecelakaan mobil yang dialami Jerry yang seminggu yang lalu. Kuncinya adalah mobil dan orang-orangnya tertimpa batu yang menggelinding dari puncak gunung. Dengan luka seperti itu, alam dewa yang kuat pun tidak bisa bertahan. Inilah yang dikatakan ayahnya. Itulah mengapa dia berani menarik perhatian grup Yan Chen dan merebut Star Entertainment ke tangannya sendiri. Tidak hanya keluarga kerajaan Cao, tetapi beberapa keluarga kerajaan lainnya. Setelah mengetahui berita kecelakaan Jerry Yang, mereka juga menjadi kekuatan utama klan dan menetap di kota Yan satu demi satu. Bahkan keluarga kerajaan Sui dan keluarga kerajaan Guan yang sudah mundur dari kota Yan membawa orang kembali ke kota Yan. Namun, sekarang Jerry yang sebenarnya masih hidup, dan dia membunuh orang kuat di tahap tengah alam raja dengan satu tembakan. Jelas, dalam kecelakaan itu, Jerry yang tidak terluka. Kamu tampak terkejut bahwa aku masih hidup. Jerry yang berkata sambil tersenyum. Dia tidak terburu-buru untuk membunuh Zico Cao di matanya. Zico Cao tidak berbeda dengan orang mati. Dia duduk di tempat yang telah diambil Sulisia sebelumnya, menatap Zico Cao sambil tersenyum dan berkata, "Ku dengar kau membunuh Yorusun. Menganeksasi keluarga-keluarga Sun, bukan hanya itu, tapi kau ingin mendapat perhatian grup Yan Chen." Zico Cao telah lama tercengang, tetapi sekarang ketika dia mendengar kata-kata Jerry Yang, dia bahkan lebih ketakutan dan gemetar. Yorusun idiot dan pantas mati. Zico Cao berpura-pura tenang, menekan rasa takut di hatinya dan berkata, "Mana beraninya aku memiliki ide itu?" "Benarkah?" Jerry yang tersenyum, menyipitkan matanya, "Lalu apa yang terjadi dengan Star Entertainment?" "Aku..." Zico Cao tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Melihat Jerry yang duduk diam, dia merasakan teror Jerry yang untuk pertama kalinya. Bahkan jika dia telah menghadapi Jerry yang beberapa kali sebelumnya, bahkan jika dia tahu bahwa Jerry yang sangat kuat, dia tidak pernah setakut sekarang. Dia memiliki ilusi bahwa Jerry yang akan mudah membunuhnya. Bahkan orang kuat tahap tengah alam raja yang melindunginya dengan mudah dipenggal oleh Jerry Yang. Apalagi dia baru menginjak tahap awal alam raja. "Beri kamu waktu sebentar, jelaskan dengan jelas. Jika kamu tidak menjelaskan dengan baik, aku akan mengirimmu ke jalanmu." Jerry yang berbicara, dengan senyum di wajahnya, seolah-olah dia sedang berbicara dengan Zico Cao tentang hal yang begitu damai. Namun, di mata Zico Cao, senyum Jerry yang terasa menyeramkan. "Jerry Yang, jangan terlalu sering menggertak orang.
Zico Chow tiba-tiba pecah dan berteriak keras, Star Entertainment awalnya adalah milik keluarga Sun, tetapi kamu mengambilnya dengan cara, dan sekarang keluarga Sun telah menyerah kepada keluarga kerajaan Chow, maka Star Entertainment harus menjadi milik keluarga kerajaan Chow. Aku tahu kamu sangat kuat. Kamu membunuh tahap tengah alam raja, tapi terus kenapa? Aku keluarga ketiga, jika kamu berani menyentuh jariku, keluarga kerajaan Chow tidak akan pernah melepaskanmu. Aku juga ingin memberitahumu bahwa ayahku, penguasa keluarga ketiga dari keluarga kerajaan Chow, telah datang ke kota Yan. Jika kamu memberitahu dia, kamu akan terluka. Dia pasti akan membunuhmu seutuhnya. Ketika orang berada dalam ketakutan yang ekstrim, mereka akan meledakkan amarahnya secara histeris. Hanya dengan cara ini ketakutan di hati mereka dapat diredakan. Hanya saja Zico Chow sudah melampiaskan amarahnya, namun rasa takut di hatinya belum juga hilang, justru malah semakin menakutkan. Jerry yang juga tidak marah, dan dia masih tersenyum, tapi ada niat membunuh yang tersembunyi di senyumnya. Masih ada 10 detik lagi. Jerry yang melirik ke waktu dan berkata. Ketepatan waktu Jerry yang seperti pengingat, dan Zico Chow semakin merasa bahwa dia akan mati. Bajingan, aku akan bertarung denganmu. Zico Chow tiba-tiba mengambil sebotol anggur merah di atas meja, dan tiba-tiba melemparkannya ke arah kepala Jerry Yang. Tepat ketika Jerry Yang berpikir bahwa Zico Chow akan menyerangnya, dia menemukan bahwa Zico Chow yang melempar botol anggur hanyalah sebuah penutup. Tujuan sebenarnya adalah untuk melarikan diri. Saat Zico Chow melempar botol itu, dia lari dari pintu. Bahkan beberapa penjaga yang melindunginya semuanya mati, dan dia masih belum kabur. Apakah dia menunggu Jerry Yang untuk membunuhnya? Waktu sudah berakhir. Jerry Yang tidak mengganggu Zico Chow untuk melarikan diri. Begitu menitnya habis, dia dengan santai mengambil sumpit di atas meja makan dan membuangnya. Oh! Zico Chow, yang baru saja bergegas ke pintu kamar pribadi, tiba-tiba jatuh ke tanah, dan vitalitasnya benar-benar hilang. Dan Jerry Yang pergi, sepertinya kematian Zico Chow tidak ada hubungannya dengan dia. Di belakang leher Zico Chow, setengah dari sumpitnya tertinggal di luar. Sulisia, yang berada di kamar pribadi Jerry Yang, melihat bahwa Jerry Yang belum kembali, dia merasa sangat bingung, dan mondar-mandir di dalam kamar pribadi. Jika bukan karena khawatir mengganggu Jerry Yang, dia akan bergegas keluar dari kamar pribadi. Nona Xia, jangan khawatir, Kak Chen akan baik-baik saja. Ken Kokian berkata dengan sedikit ketidakberdayaan. Krek. Tiba-tiba, pintu kamar pribadi didorong dari luar, Jerry Yang masuk dengan senyum di wajahnya. Maaf membuat kamu menunggu. Jerry Yang menatap Sulisia yang penuh kecemasan, dan berkata sambil tersenyum. Namun, saat dia selesai berbicara, hembusan angin harum menerpa. Sulisia melemparkan dirinya langsung ke lengan Jerry Yang, dan memeluk Jerry Yang dengan erat. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, itu membuat Jerry Yang merasakan pelukan Sulisia yang mengkhawatirkan dirinya sendiri. Bersambung.